Kamu mungkin merasa sudah rajin beristighfar, namun rezeki masih terasa sulit dan doa belum juga dikabulkan. Hati-hati, sebab para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa golongan manusia yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang termasuk di dalamnya, berarti ada dosa besar yang masih dilakukannya sehingga menghalangi datangnya ampunan. Mari kita simak bersama hingga akhir, agar kita dapat memastikan apakah diri kita termasuk di dalam golongan tersebut atau tidak. Sebelum kita mulai, mari ketik di kolom komentar ini dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang bersolawat sekali saja maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali lipat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar adalah wujud penghambaan dan penyesalan seorang hamba atas dosa-dosanya. Ia merupakan permohonan ampun kepada Allah yang Maha Pengampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan, baik besar maupun kecil. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali keutamaan istighfar. Di antaranya adalah turunnya rahmat, terbukanya pintu rezeki, dan diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah. Namun demikian, tidak semua istighfar langsung diterima oleh Allah. Ada orang-orang yang istighfarnya tertolak karena masih bergelimang dalam dosa dan belum sungguh-sungguh bertaubat. Istighfar mereka hanya sebatas ucapan lisan tanpa perubahan sikap dan perilaku. Padahal, taubat yang benar, taubatan nasuha, menuntut adanya penyesalan dari hati yang terdalam, bertekad kuat meninggalkan maksiat, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Istighfar bukan sekadar lafaz, tetapi harus disertai dengan hati yang tulus, tekad yang kuat, dan usaha memperbaiki diri. 5 golongan yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang melakukan perselingkuhan dan perzinaan. Zina adalah salah satu dosa besar yang sangat ditekankan larangannya dalam Islam. Allah berfirman agar kita tidak mendekati zina, yang berarti bukan hanya perbuatan zina itu sendiri yang diharamkan, tetapi juga segala hal yang dapat mengarah ke sana, berdua-duaan tanpa mahram, bersentuhan, atau percakapan yang menimbulkan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman seseorang tercabut ketika ia berzina, dan baru kembali setelah ia berhenti dari perbuatan itu. Ini menunjukkan betapa besar dampak perzinaan terhadap ruhani seorang hamba. Istighfar pelaku zina tidak akan diterima kecuali ia bertaubat dengan taubatan nasuha, berhenti sepenuhnya, menyesal dengan sungguh-sungguh, dan berniat kuat tidak mengulanginya lagi. Selama seseorang masih terjebak dalam perselingkuhan atau zina tanpa niat memperbaiki diri, istighfarnya hanyalah ucapan tanpa makna. 2. Seseorang yang memakan harta haram. Apa yang dimakan seseorang sangat berpengaruh pada keberkahan hidupnya, kesehatan rohaninya, dan diterimanya doa serta ibadahnya. Islam sangat menekankan agar umatnya hanya mengonsumsi harta yang halal dan baik. Harta haram bisa berasal dari korupsi, suap, riba, mencuri, menipu, berdagang barang haram, atau merampas hak orang lain. Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Istighfarnya pun tertolak hingga ia benar-benar meninggalkan harta haram, mengembalikan hak orang lain jika perlu, dan memperbaiki cara mencari rezekinya. 3. Orang fakir yang bersikap sombong. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Ia adalah penyakit hati yang dapat menghancurkan keimanan seseorang. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu golongan yang paling dibenci oleh Allah adalah orang fakir yang sombong. Seharusnya kefakiran membawa seseorang kepada kerendahan hati. Namun bila justru melahirkan keangkuhan, merasa paling benar, sulit menerima nasihat, dan merendahkan orang lain, maka ia telah menutup pintu rahmat dari Allah. Istighfar orang sombong tidak akan diterima karena hatinya keras dan tidak merendah di hadapan Allah. 4. Pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang pemimpin wajib bersikap adil, jujur, dan amanah. Jika ia berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran,
maka ia telah mengkhianati amanah tersebut. Rasulullah memperingatkan bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan mencium bau surga. Istighfar semacam ini tidak akan diterima kecuali ia bertaubat sungguh-sungguh, meninggalkan kebohongan, dan memperbaiki diri serta amanah yang ia pegang. 5 wanita yang tidak menjaga batasan syariat dalam berpakaian. Pakaian seorang muslimah bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol kehormatan dan bentuk ketaatan kepada Allah. Wanita diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang longgar, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ketika seorang wanita sengaja memakai pakaian yang memperlihatkan aurat atau menarik perhatian laki-laki non-mahram, maka ia telah keluar dari tuntunan syariat. Rasulullah menyebut bahwa akan datang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Selama tidak ada upaya untuk berubah dan menutup aurat dengan baik, istighfarnya pun tertolak karena tidak disertai perubahan nyata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki dosa. Namun rahmat dan ampunan Allah sangatlah luas bagi siapa saja yang tulus ingin kembali kepadanya. Istighfar hanyalah kunci, sementara pintu taubat hanya terbuka bila kita sungguh-sungguh ingin berubah. Kelima golongan yang disebutkan ini menjadi pengingat agar kita menjauhi dosa-dosa besar yang dapat menjadi penghalang turunnya ampunan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istighfarnya diterima, taubatnya dimudahkan, dan dosanya diampuni. Mari manfaatkan hidup ini untuk memperbaiki diri dan semakin dekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.